Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Ajarin kami untuk mengenal Engkau dan dapatin kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami minta darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Pimpin kami, urapin kami, dan bawa kami terus menjadi orang kesayangan-Mu. Hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, berjalan dalam kesucian dan berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selidikin sampai kedalaman batin kami Tuhan. Kau lihat, dapatin kami menjadi orang yang memiliki hati yang mencintai dan mengasihi-Mu lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita itu selalu butuh Tuhan dan perlu Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan segala sesuatu pakai kekuatan kita sendiri. Dalam kondisi kita mampu bisa melakukan segala sesuatu, tapi nanti ujungnya nggak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, namanya ditinggikan, namanya diagungkan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Tuhan mau bawa hidup kita ngalami kehidupan yang diubahkan. Semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita mempermuliakan namanya. Bapak Ibu, banyak orang tidak tahu bagaimana berdoa. Banyak orang nggak tahu apa yang harus dikerjakannya ketika menghadapi masalah dan persoalan. Justru ketika kita dalam masa sulit, justru ketika kita mengalami kebingungan, justru dalam keadaan baik-baik saja, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Banyak orang nggak tahu bagaimana berdoa. Sebab kita nggak bisa berdoa pakai kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Daud pun pernah putus asa, pingin kenal Tuhan, tapi tidak tahu bagaimana kenal Tuhan. Makanya dia ngomong, aku ini sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Tuhan kalau tidak mencari kita, nggak menemukan kita, percuma dan sia-sia. Kita berdoa pun butuh kasih karunia Tuhan kok. Hatimu ditarik dekat dengan Dia. Nah, kita harus memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, coba lihat sekarang bersama saya di Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kita butuh Tuhan. Benar-benar butuh Tuhan. Sampai hari ini kita harus didapatin menjadi orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Mengingini Tuhan dari apapun, lebih dari apapun juga. Bukankah Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, perasaanmu, harus mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Realitasnya banyak orang Kristen ngomong di mulut, tapi prakteknya nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Saya ingin setiap hari memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Saya ingin setiap hari dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Saya ingin didapati menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hamba yang mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap tingkah laku, sikap, dan hidup saya. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak dekat dengan Tuhan, otomatis daging kita yang akan lebih berkuasa, daging kita akan yang lebih nonjol. Makanya Bapak Ibu harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun, justru dalam kondisi baik-baik saja, Bapak Ibu mesti cari Tuhan, kenal Tuhan. Apalagi dalam kondisi masalah, engkau perlu Tuhan, engkau perlu cari Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi kebanyakan orang datang kepada Tuhan hanya meminta masalahnya selesai, persoalannya diselesaikan, hutangnya diselesaikan, sakitnya disembuhkan. Jarang sekali orang yang memiliki kerinduan pingin kenal hatinya Tuhan. Hari ini saya berdoa ada orang-orang yang pingin kenal hatinya Tuhan, pingin kenal pribadinya Tuhan lebih dari apapun, lebih dari sekedar mujizatnya, lebih dari sekedar penyembuhan, lebih sekedar dari berkatnya. Kita pingin kenal Tuhan pribadi yang ajaib dan dahsyat itu. Tidak ada solusi lain Bapak Ibu kecuali engkau duduk diam di kaki Tuhan loh. Menggantungkan dirimu, belajar memiliki keintiman dengan Tuhan.
engkau masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Doa, membangun keintiman dengan Tuhan itu tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Setiap orang akan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan masing-masing. Cara berdoamu tidak pernah ada metode yang mengajarkannya. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi. Kekristenan itu hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun lewat keintiman setiap hari. Dan gak ada caranya, gak ada metodenya. Makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gak tahu berdoa, minta Roh Kudus ajarin untuk berdoa. Bapak Ibu harus bergaul dengan firman. Ketika Bapak Ibu bergaul dengan firman, untuk ngerti kebenaran, nanti minta Roh Kudus singkapkan kebenaran yang akan membuat Bapak Ibu mengerti. Hidupmu akan semakin berjalan dalam ketetapannya Tuhan. Waktu kita ini dekat dengan Tuhan, waktu kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dagingmu akan takluk dan tunduk. Berkali-kali saya ngomong, cara tercepat untuk pikul salib, sangkal diri, matiin seluruh keinginan dan hawa nafsu dan daging kita ini adalah ketika kita ini belajar duduk diam di kaki Tuhan. Menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita. Mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sedang mencari kita kok. Didapatin orang yang sungguh hati apa tidak? Mata Tuhan sedang mencari, menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin orang seperti itu, Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas. Tapi banyak orang berdoa hanya rutinitas. Banyak orang berdoa hanya dalam bentuk kebutuhannya. Ketika terdesak, engkau cari Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, engkau mulai berdoa. Ketika engkau sedang bangkrut, engkau berdoa. Tapi hari-hari biasa enggak peduli dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu berdoa, minta, mohon, itu enggak apa-apa. Mencari enggak apa-apa. Tapi masuk ke level yang berbeda. Memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ini akan membuat kita ngerti, kenal secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Situasi, kondisi, keadaan buruk sekalipun tidak akan pernah menggoncangkan kita. Situasi yang tak terkendali pun karena kita kenal Tuhan, engkau bisa tetap tenang loh. Dalam kondisi buruk, situasi buruk, keuangan buruk, kesehatan buruk, engkau tahu dengan pasti karena kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau kenal Tuhan, engkau tahu siapa, kemana engkau harus berharap. Kepada siapa engkau harus benar-benar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen ketika menghadapi segala sesuatu panik, bingung, goncang, sakit hati, kepikiran, tidak bisa tidur, kena sakit penyakit akhirnya. Kenapa melakukan hal seperti itu? Kenapa kok orang mengalami hal seperti itu? Karena tidak kenal dengan pribadi Tuhan. Jadi saya berdoa, setiap orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, engkau memiliki hubungan yang berbeda. Memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Engkau mulai mendedikasikan hatimu. Ketika engkau berdoa, engkau tiba-tiba hanya ingin kenal hatinya. Bapak Ibu, banyak orang tanya sama saya, Bapak doanya lama. Doain apa saja, terus ngapain saja. Bapak Ibu harus memiliki pengalaman pribadi. Apa yang saya lakukan belum tentu Tuhan ajarkan kepada Bapak Ibu. Tapi yang jelas saya benar-benar belajar terus setiap hari bersama Roh Kudus untuk tinggal di dalam hadiratnya. Benar-benar masuk dalam dimensi kedalaman saya pingin itu. Bapak Ibu nanti kalau berdoa, Bapak Ibu akan diajarin bagaimana engkau kenal Tuhan secara pribadi. Karena setiap orang punya cara masing-masing yang berbeda. Cara saya berbeda, cara berdoa saya mungkin dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu caranya berdoa, minta Roh Kudus ajarin. Dan kebanyakan ketika saya banyak berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, saya menantikan Tuhan, saya meditasi firman, saya kebanyakan nggak banyak ngomong, saya lebih banyak diam menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan, kehendak saya pada pusat hatinya Tuhan. Dan itu dibutuhkan perjuangan, makanya peperangannya luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi ketika saya lakukan seperti setiap hari, saya semakin bisa menguasai diri saya dengan baik. Dan saya lebih banyak mendoakan orang-orang yang saya konselingin, orang-orang yang saya layanin, orang-orang yang hidupnya dekat dengan saya, lebih banyak saya doain daripada saya berdoa untuk kebutuhan saya sendiri. Dan ternyata apa yang saya alami itu benar-benar Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Bukan berarti hidup saya nggak ada masalah, hidup saya nggak ada persoalan. Ada saja tantangan dalam hidup ini. Tapi ketika saya lebih banyak fokus kepada pribadi Tuhan dan lebih banyak mendoakan orang, ternyata masalah saya juga diselesaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa loh. Hanya kita kadang tidak mau memberi hati.
nggak mau memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, nggak mau mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita kebanyakan hanya fokus pada diri sendiri. Bapak, ketika engkau berdoa, engkau coba fokus pada pribadi Tuhan. Engkau coba cari Tuhan. Apalagi ketika Bapak ngadepin masalah, jangan fokus pada masalahmu, engkau fokus kepada pribadi Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau cari tangannya Tuhan, engkau akan temukan tangannya, engkau akan temukan pertolongannya. Tapi ketika engkau cari pribadinya Tuhan, engkau akan ketemu semuanya loh. Bukan hanya pertolongan, hikmat, pengertian, pewahyuan akan ditambahkan kepadamu. Hidupmu akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Miliki kerinduan dan kelaparan, kehausan akan Tuhan. Makanya di kitab Ayub dijelaskan, banyak orang di akhir zaman itu kasihnya menjadi dingin. Orangnya menjadi suam-suam kuku. Hanya datang ibadah tapi nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, para worship leader, para pengkhotbah, pada singer, ngajak orang kenal Tuhan, tapi hari-hari biasa nggak pernah kenal Tuhan. Kan bukankah menipu? Bukankah palsu dan bohong? Bagaimana ngajarin orang kenal Tuhan? Hari-hari biasa nggak mau mendedikasikan dirinya sama Tuhan. Nggak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kan palsu. Makanya kita harus ngerti bagaimana kita harus melayani. Dimulainya dari mana? Dimulainya dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Sekarang kita lihat di Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginin. Permintaannya kepada Tuhan, yang benar-benar diingininya, apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam, tinggal, tetap di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan dan menikmatin baitnya. Ini loh orang yang haus dan lapar. Pengen tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan dan menikmatin baitnya, menikmatin pribadi Tuhan itu lebih memuaskan dibanding apapun yang ada di muka bumi ini. Makanya banyak orang nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak kenal Tuhan kata pendeta, kenal Tuhan kata pengkhotbah. Makanya nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan karakter sikapmu. Engkau memutuskan segala sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Kamu bisa memutuskan segala sesuatu semaumu sendiri. Dan ujungnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan mau kita dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita perbuat, segala hal apapun yang kita lakukan, namanya ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan pingin hidup kita ini mempermuliakan namanya. Sampai anak cucu kita mempermuliakan namanya. Makanya sisa umur yang ada ini, Bapak Ibu mesti pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dedikasikan hidupmu sama Tuhan. Banyak orang menciptakan pelayanan. Berkali-kali saya sudah ngomong dalam judul khotbah yang lain, pelayanan itu tidak diciptakan, pelayanan itu dilahirkan karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, makanya Tuhan percayakan sebuah pelayanan. Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para pendeta, para pengerja, para worship leader dan singer, engkau nggak akan bisa membawa orang semakin kenal Tuhan kalau engkau nggak biasa tinggal di dalam hadiratnya. Kata-katamu bohong, kata-katamu palsu. Engkau harus memiliki kerinduan, kelaparan, pingin kenal Tuhan. Bukannya sekedar dapat berkatnya, tapi engkau kenal pribadinya. Kamu akan bisa ngomong satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatin baitnya. Ini loh yang ngomong orang yang takut akan Tuhan. Orang yang rindu Tuhan, orang yang pingin Tuhan. Apa yang terjadi? Akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Makanya kita butuh waktu untuk menantikan Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau orang nggak kenal caranya Tuhan bekerja karena nggak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Gampang putus asa, gampang stres, gampang bingung, gampang panik, gampang nyerah, bahkan menghujat Tuhan, mengkhianatin Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Orang-orang ini karena apa? Tidak kenal caranya Tuhan bekerja. Dia pikir Tuhan harus ngikutin maunya. Kita ini harus ngikutin maunya Tuhan, bukan Tuhan ngikutin mau kita. Kita harus tahu diri. Jadi orang percaya yang percaya Yesus itu memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ngikutin kehendaknya, ngikutin maunya, ngikutin keinginan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Di Mazmur 27 ayat yang 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Ya, nantikanlah Tuhan. Ini bagi orang yang sedang trouble, ngalami masalah, persoalan, pingin pemulihan, pingin breakthrough dan terobosan. Di balik semuanya itu, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Kalau engkau sedang menantikan itu, Bapak Ibu, engkau harus memberi waktumu lebih banyak sama Tuhan. Menantikan Tuhan. Tidak tahu kapan Tuhan jawab. Tidak tahu kapan Tuhan pulihkan. Menanti ya menanti. Menanti harus memberi diri. Memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Menanti dibutuhkan keteguhan. Kalau engkau nggak kuat, nggak teguh, kamu akan putus asa. Banyak orang putus asa, menanti suaminya bertobat, nggak bertobat. Menanti keuangannya dipulihkan, nggak dipulih-pulihkan. Putus asa, menanti kesembuhan, kok nggak datang kesembuhan. Tapi kalau kamu kenal Tuhan, kamu tahu loh apa yang harus kamu perbuat ketika engkau menantikan Tuhan. Engkau memberi hati, pikiranmu, perasaanmu. Engkau mendedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Umur yang Tuhan percayakan sama kita sampai hari ini harus kita pakai sungguh-sungguh untuk memperkemuliaan nama Tuhan. Umur yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini benar-benar kita mau gunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin kita dapatin menjadi orang yang bertanggung jawab sampai garis akhir, menyelesaikan segala sesuatu, finish well dan finish strong. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, mengalami persoalan, datang sama Tuhan. Kejar Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Orang yang remuk jiwanya Tuhan itu gak tolak. Selama hatimu ingin bertobat hari ini, engkau yang hadapi masalah, engkau yang hadapin persoalan, engkau yang hadapin tantangan yang berat, engkau nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan. Berdoa bertahun-tahun belum mengalami breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran. Mungkin berzina, mungkin selingkuh, jadi simpenan orang. Kamu berzina, nidurin istrinya orang, nidurin suaminya orang, melakukan kejahatan, menipu, berdusta, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Selama hatimu bertobat ya, Tuhan itu dekat dengan kamu. Selama kamu hari ini dengar apa yang saya sampaikan hari ini, engkau dalam titik terendah, engkau dalam kondisi terpuruk sekalipun, kamu datang sama Tuhan. Tuhan, tangannya terbuka. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Datang sama Tuhan. Ceritakan, curhat sama Tuhan. Beri waktumu, beri hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu perlu datang sama Tuhan. Bapak Ibu ngaku dosa bukan sama pendeta, engkau ngaku dosa bukan sama manusia, bukan sama hamba Tuhan siapapun juga. Engkau ngaku dosa sama Tuhan. Dengan hati yang remuk, hati yang hancur, akuin dosamu, akuin pelanggaranmu. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan sedang mencarimu. Hari ini, dapatin hatimu memiliki kerinduan untuk ingin datang sama Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dia akan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Datang, cintai, kasihin Tuhan. Bapak Ibu, engkau datang kepada Tuhan. Dia Allah setia dan adil. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dia akan mengampuni dosamu ketika engkau mengaku dosa di hadapannya. Engkau dibuat kudus, dibuat suci. Mulai detik itu Tuhan akan bawa engkau mengalami pemulihan. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Sudah putus asa di titik nadir. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Hatimu mengejar Tuhan, mencari Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Dia akan datang dalam kedahsyatannya. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak ingin hidupmu menceritakan keajaiban, ingin hidupmu menjadi kesaksian, ingin menceritakan mujizatnya, menceritakan perjalanan hidupmu bersama Tuhan, ngalami breakthrough dan terobosan. Pingin hidupmu menceritakan kemuliaannya dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Pingin hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dibutuhkan
orang yang mau dekat dengan Allah. Engkau harus menaruh tempat perlindunganmu pada Tuhan. Apalagi kalau sedang mengalami masalah. Apalagi kalau sedang struggle dan berjuang. Engkau perlu dekat dengan Tuhan. Engkau perlu mendedikasikan hatimu sama Tuhan. Engkau perlu memberi dirimu sama Tuhan. Dan suatu hari, engkau akan muncul dalam kedahsyatannya. Engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Saya sudah ceritakan tentang masa lalu saya, dari mana saya berasal. Saya bukan siapa-siapa. Umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, saya bukan siapa-siapa. Bahkan saya ini orang yang jahat, orang yang keras, orang yang agak sadis, orang yang ketus sekali ngomongnya. Orang yang jahat melakukan banyak kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, dari penjual pisang. Saya sekolah dibiayain dengan berdagang di pasar, dijual pisang dan lain sebagainya, dan palawija. Bapak Ibu, saya sejak kenal Tuhan, saya cari Tuhan. 96, 97, 98, saya kejar Tuhan. Saya cintai Tuhan. Saya dedikasikan hati saya sama Tuhan. Saya beri hidup saya sama Tuhan. Dan benar sampai hari ini, saya hidupnya menceritakan keajaiban Tuhan. Saya jadi kesaksian bagi banyak orang yang remuk hati. Saya banyak melayani orang-orang yang hancur hidupnya dan dipulihkan Tuhan. Ternyata Tuhan masih beri kesempatan kepada saya loh. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya orang harus mengerti ini. Supaya jangan sombong, jangan angkuh. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan kita mau hidup bersama Tuhan untuk menceritakan kemasurannya. Dibutuhkan orang yang memiliki kerinduan pingin dekat dengan Tuhan. Pingin kenal Tuhan, pingin kenal firman. Banyak orang Kristen hanya rajin ibadah tapi nggak ngerti firman. Ketika ngadapi masalah nggak tahu pakai pasal yang mana, ayat yang mana. Ketika ngadapin tantangan nggak tahu harus berbuat apa. Banyak orang hidupnya babak belur karena nggak tahu bagaimana bertindak sesuai dengan firman loh. Kenapa? Nggak memiliki kerinduan dan kehausan dengan Tuhan. Di akhir zaman hanya ada dua pilihan. Orang yang berbuat jahat atau orang yang semakin hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan ini, hidupmu semakin ditarik dekat dengan Tuhan. Hidupmu akan memiliki dampak yang berbeda. Engkau ditempatkan dimanapun, engkau jadi berkat. Di kantor, di pabrik, di toko, hidupmu jadi berkat. Engkau bukan bikin troublemaker, tapi bikin solusi maker. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Miliki kerinduan dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah Tuhan kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan melihat apa yang kamu perbuat, hal tersembunyi yang orang tidak lain lihat, tapi Tuhan lihat, yang pasanganmu nggak lihat, Tuhan lihat. Makanya hidup kita harus transparan sebelum kita datang kepada Tuhan. Minta darahnya menguduskan, menyucikan, membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Harus berhiaskan kekudusan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus dan suci, terus kita yang najis kotor, terus kita mau berdoa? Kamu butuh pengampunan dari Tuhan. Sampai hari ini kasih setianya tersedia. Kalau hari ini hari didapatin, kau melakukan kesalahan dan pelanggaran hidup tidak benar di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Masih ada pengharapan kok. Ikut Tuhan, cintai Tuhan, minta darahnya menguduskan, dan mulai sejak itu komitmen hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kekudusan itu progres hidup kita setiap hari loh. Selama hati kita nempel sama Tuhan, engkau akan jijik dengan semua dosa dan pelanggaran. Kalau engkau masih cinta dosa, engkau susah hidup kudus. Engkau masih suka melakukan kejahatan dalam hatimu. Semakin engkau memberi hatimu, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, engkau akan dibawa mengalami kehidupan yang berkemenangan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sujud di hadapan Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak akan bisa melihat Tuhan. Dibutuhkan orang yang hatinya bersih. Kita nggak bisa kudus pakai kekuatan kita. Kita butuh Tuhan.
Hari ini sejahat apapun kamu, hari ini sebrutal apapun kelakuanmu, senajis apapun hidupmu, sehancur apapun, serusak apapun, semiskin apapun, kondisi apapun, datang sama Tuhan. Tuhan masih menerima salah hatimu mau bertobat dan berubah. Tuhan akan berikan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan dibawa mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan angkat hidupmu. Tuh, kalau Tuhan angkat saya dari seorang anak yang desa kampung, sekarang tinggal di Jakarta, dan jadi berkat bagi banyak orang, saya percaya Tuhan juga angkat hidupmu kok. Apalagi engkau dilahirkan di kota-kota besar, jadi orang-orang yang terdidik dari keluarga baik. Mulai hari ini miliki karakter Kristus dalam hidupmu. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatanmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Harus memberi dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kau akan melihat apa yang kamu perbuat. Kau akan melihat apa yang kamu lakukan. Benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat engkau semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apa yang kita pelajarin hari ini akan memberikan kepastian di masa depanmu. Engkau melangkah dengan pasti. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Masih sampai hari ini, Dia mencari orang yang haus dan lapar. Bapak Ibu, Dia sampai hari ini sedang menunggu engkau untuk datang. Sedang menantikan engkau untuk datang di dalam hadirat-Nya. Dia akan menceritakan banyak hal. Bapak Ibu, ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan akan ceritakan banyak hal. Tuhan sedang menantikan kita untuk dilingkupi, dikuasai, dipercayakan dengan semua hal yang dahsyat dalam hidup kita. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar membuat hatimu diubahkan. Yang selama ini hanya ingin kenal Tuhan dengan hanya sekedar datang ibadah, malah hari ini memiliki hubungan yang berbeda. Miliki kedalaman dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Masuk dalam dimensi yang dalam, pingin kenal hatinya Tuhan. Saya setiap hari berdoa, saya pingin kenal hati Tuhan. Saya pingin kenal Roh Kudus. Saya pingin bergaul dengan Roh Kudus. Saya pingin dari seluruh kehidupan saya ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang dijamah, orang dipulihkan, orang disembuhkan, orang diubahkan melalui apapun yang saya kerjakan dan lakukan. Orang diberkati melalui hidup saya. Makanya saya bergaul, saya nempel dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup saya gantungkan sepenuhnya. Ibu, mulai hari ini datang sama Tuhan. Pingin kenal hatinya. Diam di dalam hadirat-Nya, dengerin Dia ngomong. Kebanyakan kita cerewet di dalam hadirat Tuhan. Kita minta ini, kita berdoa pingin ini, pingin itu, pingin ngalamin ini, pingin ngalamin itu. Banyak orang hanya fokus pada dirinya sendiri ketika datang di dalam hadirat Tuhan. Tidak peduli dengan hatinya Tuhan. Hari ini engkau datang di dalam hadirat-Nya, pingin dengar apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Tuhan sebenarnya mau cerita banyak kepada kita loh. Tuhan mau singkapkan banyak hal pewahyuan, tapi kebanyakan kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Mulai fokus dengan hatinya Tuhan. Nanti Tuhan akan bawa hidup mengalami sesuatu yang berbeda. Hari ini kau mungkin putus asa, stres, bingung, kacau, ngadepin masalah, ngalami persoalan yang tidak kelar-kelar. Datang sama Tuhan, kenalin hatinya. Suatu hari kau akan dibawa jadi berkat bagi banyak orang. Mengkonsilingin banyak orang, mengubahkan banyak orang. Karena Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu, melalui sikapmu, melalui tindakanmu. Dan saya berdoa, Tuhan beracara dan berbicara dalam hatimu malam hari ini, lewat apa yang saya sampaikan ini. Dan engkau memiliki rasa haus dan lapar lebih dari apapun. Sebab Tuhan sedang menunggu kita. Dia mencari kita untuk dilingkupi dengan hadirat-Nya, kuasanya, otoritasnya. Bahkan berkat-Nya pun akan melimpah dalam hidup kita. Tinggal di rumah Tuhan dan menikmatin bait-Nya. Alkitab katakan di Mazmur 23, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Bapak Ibu sedang mengalami masalah apa hari ini? Kau mengalami persoalan apa? Mengalami tekanan, himpitan, kekacauan dalam hidupmu? Jangan fokus ke sana, engkau fokus sama Tuhan. Di balik semuanya itu Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ilahi. Tuhan sedang buat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough.
Tuhan akan bikin terobosan, Tuhan akan angkat hidupmu, Tuhan akan bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ajaib. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan, dan kamu berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dan dilawat Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan. Pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang dikerjakan, keluarga yang diberkati Tuhan. Kamu berkati orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu bagi orang yang sakit mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Di bagian yang sakit, taruh tangan kananmu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, oleh di darah Yesus. Hamba-Mu berdoa biar urapan kesembuhan itu mengalir, memenuhi hidupnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, mengalir urapan kesembuhan itu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang hari ini merasa berdosa, merasa nggak layak. Taruh tangan kananmu dia. Hamba-Mu berdoa ada orang-orang yang merasa nggak layak, merasa putus asa, merasa nggak mampu lagi apa yang harus dia berbuat, yang alami banyak guncangan dalam hidupnya. Tuhan pegang hatinya, Tuhan pimpin hidupnya, peluk dia dengan kasih-Mu, buat dia mengalami Engkau secara pribadi, pimpin dia berjalan dalam seluruh kebenaran. Ya, terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Mari buku segi. Darah-Mu menyucikan kami. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Hinaralamusu hiniminianaramuse rialamu hikanamusu Kami datang mempermuliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan, Hirabakaya nama siribidi biandaranamu, Hivama namuze. Datang dalam hadirat-Mu, kami menaikkan mazmur meninggikan Engkau, kami memuja-Mu Tuhan. Roh Kudus,
sana lamaya ini mini be inamuria sana manderebe ibaka narana moserialamo ikini miana masyana mandara bakaya shanara labo rebekona musanara moya enara lama rada bakadaramu sini bini Tuhan dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu kami memberikan pujian mazmur meninggikan Engkau, menaikkan pujian bagi-Mu. Igana mose ini miniana more Shiana ralama karabakaya namaseranamu ini miniama Shiana ramatapakaya